Shine bright like a diamond. Hi. Yeah. Shine bright like a diamond. Good morning. Yeah, good morning. Oh Shine bright like a diamond. Shine like a diamond. Shine like Mama Lemon. Yeah. Kasih dance dong bro. Shine like a diamond. Sambil duduk aja ya ngedance-nya. Yap. Hey, shine. Aku ngambil jurusan pertamanya itu teknik sipil, bercanda. Karena nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Tapi keren aja sih, menurut saya bisa harusnya aja. ya. Karena Iya. you are a smart person. Kita tahu Oh semua my kamu God. pinter banget gitu. Thank you. Ya. Aku cuma mau bilang, selagi aku masih punya waktu, selagi aku masih diberikan nafas untuk terus hidup, yang aku tahu aku akan terus berusaha mendampingi Mama di hari tua Mama ini. Mama nggak usah khawatir, Mama nggak usah cemas karena Ari udah pulang. Ari datang ke sini meninggalkan dan menanggalkan semua yang ada di sana untuk kemudian bisa menemani Mama. Rihanna, coba yes. Yes. Ari Persada. Ya. Oke, baik. Awalnya dulu pas pulang saya was-was dan cemas ya. Kenapa? Kenapa cemas? Ada apa? Saya cemas karena menurut saya gini, saya takut masyarakat belum siap dengan apa sih sebenarnya dunia seni. Kenapa pulang kampung nih? Bukankah di sana keren nih karirnya? Ya, setelah meniti karir di Jogja nih, at the end you decide yourself to go back to home gitu loh. Yeah. What is your It's reasons? hard for me. Yeah. Ini sangat berat ya, berat. Ya, of course sekali. berat karena Terus aku juga sudah pernah mendapat tawaran untuk menjadi salah satu staf kedutaan besar Republik Indonesia di Suriname di Amerika Selatan. Karena seorang anak kuliah S1, S2, lulus PNS, dosen, itu kan jalan cerita yang sudah ada sebelumnya, Okay. yang sangat familiar, yang sangat biasa. I don't want this. Okay. Aku hanya ingin I have my own stories. Yeah. Jadi biarkan aku menjalankan semua yang aku inginkan, semua yang aku mau sesuai dengan yang aku inginkan. Mimpikan. Saya ingin memajukan seni yang ada di Pasaman Barat. Kalau saya akan menggandeng berbagai elemen terkait ya, para stakeholders yang ada akan saya gandeng untuk kemudian bisa mengangkat Pasaman Barat. Kenapa tidak kemudian Pasaman Barat punya anak-anak yang berbakat yang bisa show ke luar negeri seperti Yap. orang di luar sana. Yeah. Kenapa hanya mereka yang bisa itu? Kenapa kita tidak? 12 Production. Oke, today saya kedatangan tamu super seniman spesial banget ya hari ini, dan saya sangat beruntung sekali bisa dikunjungi oleh beliau yang dedikasinya untuk kontribusi berkesenian luar biasa banget ya. Oke ya, dan di depan saya telah duduk. Di depan saya telah duduk bintang tamu saya spesial. Sepertinya harus ada panggilan spesial ini kayaknya. Shine bright like a diamond. Hi. Yeah. Shine bright like a diamond. Good morning. Yeah, good morning. my Shine bright like a God. diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine like a diamond. Shine like Mama Lemon. Yeah. Kasih dance dong bro. Shine like a diamond. Sambil duduk aja ya ngedance-nya. Yap. Hey, shine like Mama Lemon. Yang gini. Shine like Mama Lemon. Luar biasa sekali, tepuk tangan applause. Halo ya everyone. untuk our guest today, Rihanna Indonesia. Please welcome to 12 Podcast ya. Malam ini. Oh my God, aku Ya. seneng banget finally Yap. aku ada di sini. Ya. 12 pas. Aha. Today, Really? kenyataan di depan. Ya, really Sebentar. banget. Kenapa? Aku mengungkapkan kebahagiaan aku dulu. Oh ya, how the way? Au. Kuk. Menggonggong nggak tuh? Power energi luar biasa banget. Ya. Iya, Mister. Yap. Finally kita ketemu di meja yang sangat panas ini ya. Bener banget. Selain Bakal mengkuliti Rihanna nantinya. Aku deg-degan ya. By the way, dari mana nih barusan? Langsung flight from America? No, aku Ya. udah lama gak di Amerika ya. Ya, sudah Pindah ke moving. Amerika. Setelah KDRT by Chris Brown. Oh, jangan dibahas. By the way, kenapa nih Rihanna? Kenapa nggak harus
Kenapa nggak Ariana Grande atau misalnya Mariah Carey, Iya, bener Marilyn ya. Monroe? Why you choose Michael as a Rihanna? Jackson ya. Michael Jackson Udah gitu. meninggal dong Cahara ya. Why? Gini sih Mister, jadi Rihanna itu sebenarnya udah mulai disematkan ke diri ini sejak SMA. Oh iya. Jadi aku nggak tahu, jadi teman-teman tuh ngelihat mungkin bagi mereka looks like Rihanna ya, kayak mirip gitu sama Rihanna. Senyumnya, face-nya gitu. Waktu itu lagi booming Umbrella, you know. Umbrella lagu itu ya, Yes, yang lagi tren-tren banget waktu banget itu ya. ya. Jadi akhirnya teman-teman tuh, ih kamu kayak Rihanna gitu katanya. Terus Yap. akhirnya itu menjadi tersematkan secara paripurna ke diri ini Aha. waktu aku iseng mengikuti sebuah pencarian bakat. Pencarian bakat ya. Ya. Look like mirip-mirip Iya, gitu. mirip-miripan Itu di mana? gitu. Itu di mana? Di Trans 7 waktu itu. Oke. Acaranya Trans 7. Aku kebetulan udah Berarti stay. SMA-nya di mana by the way? Aku SMA-nya di Ujung Di Gading, Ujung Lembah Gading. Melintang ya, Pasaman Barat. Pasaman Barat. Dari SD sampai SMA berarti di Pasaman Barat ini. Terus move continuing kuliahnya ke Yogyakarta. Isi? Ya. isi aku dengan kuliah di jurusan ISI. apa nih? Aku ngambil jurusan pertamanya itu teknik sipil, bercanda. Karena nggak mungkin, Nggak mungkin ya. Tapi Sangat- keren aja sih, menurut Bisa saya aja bisa harusnya aja ya. karena Iya, iya. you are a smart person. Kita tahu Oh semua my kamu God. pinter banget gitu. Thank you. Ya. Kalah kamu. Saya pengen tahu lagi nih. Iya, ngambil- Kenapa Ezer Rihanna? Jadi akhirnya aku menang waktu itu kebetulan lomba mirip-miripan itu kan. Mereka udah audisi di 3 kota besar, Bandung, Jakarta, sama Bali. Oke. Waktu itu. Berarti itu Kebetulan- sorry, cut lagi nih. Berarti itu pas kuliah kah atau pas kuliah. pas kuliah? Oke. Iya pas yap. kuliah. Sorry bukan Jakarta, Bandung, Jogja sama Bali. Jadi mereka audisi di 3 kota besar ini. Akhirnya yang menang dari Jogja itu aku. Ini Yap. audisi kotanya. Terus dari Bali itu mirip sama Bruno Mars. Oh ya. Dari Bandung itu mirip sama Elvis Presley. Elvis Presley. Nah, Ada 3 kandidat waktu itu Yes, dan you kebetulan. as a winner. Ya alhamdulillah aku waktu itu menang Dapat sebagai berapa? Rihanna. Dapat berapa dari Trans TV? 5 juta 5 sih juta buat apa waktu itu? Buat umroh. Wah! Bercanda. Benar. Tahu. Nggak Bercanda cukup. kalau 5 juta lu sampai mana, Mbak? Sampai nggak sampai? Nggak, transit juga nggak nyampe kayaknya. belum, ya. Belum cukup ya. Pokoknya Oke. waktu itu gitu Mister. Aku seneng banget akhirnya bisa menang ya setelah melalui audisi di kota Yap. daerah asalnya. Akhirnya audisi di Jakarta. Yep. Sempat waktu itu juga kita bermalam di sana. Akhirnya take video, syuting dan dinilai sama juri-juri yang berkompeten banget ya. Waktu itu ada Ari Lasso, ada Budi Doremi, ada Gilang Dirga juga hostnya. Keren kan? banget. Dan alhamdulillah putri kecil mama dari Pasaman Barat Ya, ini waktu itu jadi pemenang. Nah sejak itu aku pulang kampung. Tapi kan. by the way memang mirip banget waktu itu. Saya watch ya, saya googling tadinya by YouTube ya. Iya. Wah keren banget, mirip banget. Ya, from how the way you are sing a song on the stage ya. Wah keren banget, mirip banget. Jadi akhirnya pas pulang kan orang-orang tuh udah Rihanna nah gitu-gitu loh Mister. Jadi Oke. makin nyata lah akhirnya sampai sekarang dipanggilnya Rihanna Indonesia gitu. Oke keren Oke, ya. Mister. Kalau masa kecilnya nih, masa kecilnya seorang Ari ya? Iya. Ya nama the original one-nya Ari. Iya, Ari apa Ari. nama lengkapnya? Maaf. Jani Hari Parsada. Jani Hari Parsada. Parsada, Oke. iya. Seperti apa nih? Masa kecilnya gimana nih? Tumbuh besar di mana tadi maaf? Di tepatnya tinggalnya di desa kecil bernama Pematang Sontang, Pematang Sontang. Kecamatan Sungai Aur. Sungai Aur. Oke. Iya. Masa kecilnya gimana nih? Apakah main bola kaki? Apakah Iya kan? Apakah pemain bola kaki waktu itu atau gimana? Coba. Masa kecil itu menurut aku sangat menentukan aku yang sekarang ya Mister. Karena aku memang dari kecil sedikit berbeda dari anak-anak Oke, laki-laki pada umumnya. Yep. You know laki-laki biasanya mainnya bola kaki, mobil-mobilan. Tapi aku tuh tidak menyukai hal-hal demikian gitu. Oke, baik. Aku lebih suka hal-hal yang berbau ke seni. Yep. Terus sesuatu yang berbau dengan pelajaran gitu. Kayak maksudnya aku tidak terlalu tertarik dengan sesuatu yang berbau tentang masculinity. Kayak Ya, maksudnya oke. seorang laki-laki suka balap-balapan, trek-trekan. Lebih menonjol ke feminim. Jadi akhirnya aku tuh suka hal-hal yang memperhatikan tentang kayak keindahan, tentang passion yang ada. Kayak misalnya aku suka nyanyi, suka nari, suka ngomong, suka dengerin orang. Kalau kayak misalnya aku nonton tuh yang aku dengerin tuh, ih kok bisa dia ngomong gitu ya. Jadi tuh aku tuh itu ngebatin ya istilahnya. Oke. Jadi kayak itu yang terus-terusan aku lakukan, aku pikirkan gitu. Tapi you know masa kecil aku
adalah masa yang penuh dengan struggling ya, perjuangan. Karena dari mulai aku kecil, bahkan pun mungkin sampai sekarang aku masih mengalami yang namanya pembulian, maksudnya kayak diskriminasi. Gimana kamu ngatasin tuh agar hatimu tentram tuh, hatimu damai, tenang aja menghadapi bulian banyak orang? It's not easy for me. Yeah, of course. Yeah. Karena begitu banyak kemudian tekanan perasaan, mental, bahkan physically yang aku rasakan dari lingkungan sekitar aku. Aku dibully di sana sini, aku direndahkan, dihina, diremehkan. Tapi aku tidak tahu, dari kecil memang aku orangnya bukan pendendam gitu. Jadi alih-alih daripada membalas dengan hal yang sama, ya aku biasanya lebih memilih untuk kemudian menyendiri, merenungi, pun mengadu kepada orang tua pun aku tidak seberani itu gitu. Karena orang tua aku sedikit agresif. Maksudnya kalau aku ngadu pasti nanti orang yang bersangkutan tuh dicari gitu. Karena mereka tipe orang tua yang sangat dimarahin ya, protektif banget. Iya, sangat protektif sama anak. Akhirnya aku takut nanti itu akan menimbulkan permasalahan lebih lanjut gitu. Jadi aku memilih menyimpan sendiri. Akhirnya waktu demi waktu berjalan, tidak semudah yang kemudian orang lihat sekarang. Aku akhirnya tumbuh menjadi sosok yang menurut aku sudah menerima semua hal dengan baik. Aku berdamai dengan apapun itu keadaannya. Jadi yang sulit itu sampai kita berdamai. Kalau kita sudah berdamai dengan semua hal yang terjadi, pada akhirnya ya semua menjadi lebih mudah aja gitu. Jadi sampai titik menemu kata damai dalam hatinya yang susah, Mister. Kalau cita-citanya waktu kecil, aku pengennya jadi apa? Sebenarnya aku pernah bercita-cita jadi dokter. Ya. Kenapa dokter? Ya anak-anak ya, umum banget ya, itu sangat umum. Cuma pengen mikiran dokter karena memang pada saat bermain-main sama teman-teman aku suka gitu, maksudnya tiba-tiba teman ada yang sakit tuh, aku tuh sosok meriksa. Atau main dokter-dokteran nih, akal-akalan lu? Bukan. Akal-akalan Mbak waktu itu. Pasti curhat ya. Galak. Jadi kayak ya jujurlah aku kan suka eksak ya, maksudnya pelajaran-pelajaran juga sukanya eksak, terus English gitu. Ya, jadi akhirnya ke arah pikirannya cuma dokter. Lagian anak-anak SD pikirannya kemana sih kalau nggak dokter, polisi? Nggak mungkin dong aku polisi. Nah gitu loh maksudnya. Kalau nggak guru, Polwan mungkin ya. No. Tesnya polisi, lulusnya di Polwan. Lulus juga terakhir polisi tidur. Jadi gitu Mister, akhirnya dari kecil tuh mikirnya dokter, terus mikir lagi jadi penyanyi. Sempet tuh karena waktu itu lagi booming Inul, Dewi Persik, pantesan banget kedatangan Arrival kamu, ngebornya keren banget, terlatih. Terlatih banget guys ngebornya. Iya gitu Mister. Itu saya pikir ilmu ngebor selain ngebor bisa ngecor juga nggak kamu? Bisa. Bisa ya? Bisa ngebor, bisa ngecor. Serba bisa loh, keren, multi talented pastinya. Boom. Bukan lagi ya. Perjalanan karir nih gimana nih? Perjalanan karir ini udah banyak ya. Kalau saya personal nih barusan saya googling gue keren banget. Ya. Gimana? Bisa disampaikan nih? Jadi perjalanan karir itu memang dimulai dari kecil. Aku menyukai dunia-dunia seperti tadi ya, dunia seni, mau itu nyanyi, mau itu nari, mau itu pidato. Aku suka tampil orangnya. Dan mengekspos diri ya. Suka banget sama yang namanya tampil. Kalau kebanyakan anak-anak takut untuk tampil, aku suka. Malah kalau aku nggak tampil aku nangis. Oke, berarti bullying yang terjadi ke kamu itu tidak masalah. Tidak masalah. Ya, selalu ada spirit untuk tampil karena jiwa senimu. Jadi aku nggak tahu ini semacam entah udah titipan atau yang namanya anugerah ya. Jadi ketika aku merasa dibully itu tuh, ketika aku tampil tuh aku bisa melepaskan semuanya. Nah jadi kayak ketika sebelumnya di dunia nyata nih orang membuli aku ya, tapi ketika aku di stage itu orang harus memuji aku. Nah jadi bagaimana caranya aku harus mendapatkan prestasi dari setiap penampilan itu gitu. Pengakuan yang kalau memang he is deserve gitu, maksudnya kamu pantas, kamu layak gitu. That's why akhirnya bullying itu semakin hari semakin berkurang. Gitu. Dari kualitas yang kamu tunjukkan ke banyak orang. Jadi aku harus take a part in every situation. Kayak setiap kelas, setiap pelajaran, setiap apapun. Dan jujurly Mister, alhamdulillah dari TK ya bahkan sampai kuliah, I always on top gitu, maksudnya kayak kalau nggak 1, 2 peringkatnya. 3 itu jarang banget. Prestation always ya, dapat selalu nih. You want this one, you get that one. Karena memang itu yang aku tekankan ke diri aku. Mereka boleh ngebully aku di luar sana, tapi mereka harus merasa menyesal sudah membuli orang yang bahkan jauh di atas mereka gitu. Secara. Dan itu terbukti sekarang. Ya alhamdulillah, maksudnya. Aku tidak membalas mereka dengan perlakuan yang sama, tapi aku akan membalasnya dengan
prestasi dan values yang terus aku berikan ke diri aku. Oke, gitu. jenjang karir yang berkesan nih. Ya. Apa nih yang berkesan sehingga sampai sekarang lu Ya. masih ingat nih? Aku nggak nyangka aja akhirnya hobi yang aku tekuni, yang aku dalami membawa aku ke banyak titik yang sangat luar biasa dalam hidup ini. Aku tidak pernah berpikir akan bisa tampil di hadapan orang nomor 1 di Indonesia kayak presiden, jajaran menteri waktu itu gitu. Luar biasa. Ya, dan itu di Jakarta ketika ada pergelaran acara hubungan bilateral Indonesia dan Jepang. Yep. Waktu itu seseorang yang sangat berjasa bagi aku yaitu Eyang Didi Ninitowo, ya selain dia inspirasi bagi aku, motivator buat aku. Nah, dia memberikan aku kesempatan untuk bergabung di sanggarnya waktu itu Didi Ninitowo Entertainment atau Sanggar Tari Natya Laksita. Aku diajak bergabung dan aku diberikan banyak kesempatan pentas di acara-acara sangat besar di Indonesia menurut aku. Kita tampil di jajaran para menteri, menteri luar negeri, bahkan sampai di depan presiden, wakil presiden gitu. Dan kemudian makin naik. Itu Eze Rihanna? No, nari. Oke, Itu tari lebih tradisi ya? tari Oke, tradisional gitu. Terus juga diberikan kesempatan kemudian tampil dalam acara perayaan Hari Besar Nasional di Indonesia di Myanmar. Waktu itu kita juga perform di sana nari sama salah satu sanggar di Yogyakarta yaitu Praginagong. Thanks for the chance for me. Sampai sekarang aku nggak bakal lupa karena dengan kalian berkat teman-teman dari Praginagong aku dikasih kepercayaan untuk tampil dan membawakan tarian dari daerah kita yaitu waktu itu tari piring dari Sumatera Barat. Waktu itu di Myanmar. Wah, keren. Ya makin kesini Mister, alhamdulillah juga aku kemarin baru aja juga sempet ngajar nari ke Kuala Lumpur. Ini untuk sebuah acara kompetisi, jadi perlombaan semacam Got Talent gitu. Jadi sebuah perusahaan di Malaysia multinasional gitu. Mereka mengadakan acara Got Talent untuk para staffnya. Waktu itu ada ratusan staff yang mengirim video. Akhirnya ada 10 top 10 yang diambil. Salah satunya itu karya aku yang ditarikan staff yang di sana. Jadi aku ke KL langsung untuk waktu itu tampil di grand final. Aku ngajarin dia lagi beberapa hari. Kemudian kami tampil bersama. And finally we get second place. Waktu itu kita di runner up. Yang juara 1 dari Filipina, kita yang juara 2 waktu itu. Wow, keren banget Pak Pasaman Barat, khususnya harus denger nih. Kita punya talent yang sangat multi talented ya. Seniman yang super keren banget. Ya, oke, siapa orang yang berpengaruh nih dalam perjalanan karirnya? Kan banyak tuh. Sudah terlewatin. Orang yang berpengaruh siapa nih? Beliau kah? The one and only Beliau kah? mama aku tercinta. Oke. Karena dari kecil, nih jujur, mama selalu menghantarkan aku ke setiap acara-acara, Mister. Jadi misalnya aku ada acara lomba, maupun itu acara-acara penampilan-penampilan. Padahal mama kan guru ya, guru kesenian juga kebetulan di SMP. Oke, waktu kecil itu pertunjukan yang sering ditampilin apa nih? Apakah tetap fokus ke tari atau nyanyi? Nyanyi waktu itu belum tampil. Belum, Sekedar belum keluar bakat itu. Nyanyi baru hobi-hobi, maksudnya belum sampai di ajang-ajang. Jadi waktu itu kalau yang fokusnya nari sama pidato. Pidato apa? Pidato adat? Bahasa Inggris gitu-gitu waktu itu. Keren. Jadi kayak pidato bahasa Inggris, nyanyi, olimpiade, sains waktu itu gitu-gitu juga ikut. Jadi mama tuh selalu nganterin di setiap acara itu, setiap kesempatan mama selalu berusaha ikut gitu, ikut mendampingi. Bahkan mama rela kayak izin dulu ke sekolah sama kepala sekolahnya untuk nganterin aku pergi lomba. Dan di situ akhirnya sampai sekarang pun, sampai aku di Jogja, mama tuh nggak pernah berhenti nelpon gimana, udah di mana, keluar negeri aku acara ataupun ke kota-kota mana di sekarang ini pun mama selalu on call, selalu setia memberikan segala support yang dia bisa gitu loh, Mister. Bisa dibilang sesuatu untuk mama nih. Ada sesuatu yang mau dibilang buat mama? Ya, aku cuma mau bilang, selagi aku masih punya waktu, selagi aku masih diberikan nafas untuk terus hidup, yang aku tahu aku akan terus berusaha mendampingi mama. Di hari tua mama ini, mama gak usah khawatir, mama gak usah cemas karena Ari udah pulang. Ari datang ke sini meninggalkan dan menanggalkan semua yang ada di sana untuk kemudian bisa menemani mama. Jadi pun ini tidak akan pernah cukup terhadap
semua yang telah Mama berikan kepada Ari, tapi rasa kasih sayang, kepercayaan dan ketulusan yang Mama berikan sampai saat ini, dan bahkan pun nanti ketika kita sudah berpisah, mungkin berada di alam yang berbeda pun, spirit ini tidak akan pernah Ari lupakan. Ari akan tetap bisa hidup, tetap akan bisa berjalan karena Mama sudah memberikan sesuatu yang tidak pernah akan bisa Ari balas, sesuatu yang sangat besar yang bisa membuat Ari terus berdiri, kuat, tegar sampai sejauh ini. Thanks Mom, I love you. Sekarang, besok, ataupun selamanya. Wow. Mbak Riana ini ya pulang untuk mendedikasikan diri untuk Mama. Wow, untuk menemani Mama kemudian di hari tuanya. Oke. As a Rihanna nih, sebagai Rihanna. Banyak yang sudah terlewati pasti, pertunjukan demi pertunjukan, ya kan? Problematiknya apa yang ditemukan? Masalah apa nih yang ditemukan? Apakah hidung Rihanna kurang pas nih gitu loh? Atau gimana? Bisa ya hidung kurang pas ya. Dibantu sama makeup kan, bisa jadi kan? Nah, ada problemnya. Ini sebagai Rihanna dulu ya, Mister. Pun sebagai diri aku sebenarnya masalahnya hampir-hampir sama. Karena aku orangnya tuh kan suka all out ya. Maksudnya aku tuh tidak bisa menjadi orang lain kapanpun dan dimanapun. I always being myself. Dan you know, orang seperti aku tidak kemudian mudah berterima di semua tempat gitu loh maksudnya. Inilah sebenarnya tantangan terbesarnya buat aku. Jadi mau sebagai Rihanna pun, apalagi sebagai Rihanna ya, aku akan perform cross dresser. Maksudnya aku harus melintas dari pakaian normally seorang laki-laki. As a gender, gitu. As a gender. Gitu. Jadi ini tidak kemudian tidak mudah untuk kemudian berterima gitu. Nah ini tantangan terbesarnya, bahkan sampai hari ini pun ini yang terus menjadi PR aku. Aku harus perhatikan bagaimana kemudian orang bisa melihat dan menilai bahwa penampilan itu ya adalah penampilan gitu. Karakter yang diperankan. Itu karakter yang bukan dibawakan. Ari Persada. It's not itu bukan totally aku. Itu adalah karakter yang aku coba bawakan untuk kemudian memberikan suguhan bagi banyak orang. As an entertainer. Berharap orang bisa merasa terhibur dan senang. Ya sudah, aku sudah sampai tujuannya gitu. Oke. Udah seneng aja kalau udah terhibur nih, udah happy orang dengan apa yang you lakukan ya. Itu dia, that's the point gitu. Aku cuma pengen karena aku merasa bagaimana kemudian menjadi orang yang sedih dan bersusah payah dan menjadi orang yang sering merasa sedih atas perlakuan orang lain terhadap kita. Jadi that's why aku pengen orang yang di sekitar aku bahkan sampai saat ini kalau bisa mereka semua harus bahagia dengan adanya aku. Kalian jangan merasakan deh rasanya terpukul dan sedih. Setidaknya kehadiran aku di setiap acara bisa membuat kalian bahagia. Even itu hanya sejenak, tapi ini bisa kalian bawa pulang gitu. Jadi maksudnya dia bisa membawa spirit kebahagiaan itu. Jadi please di situnya aja dulu yang kita lihat gitu. Maksudnya terlepas dari banyak pro dan kontra, tapi coba kita ambil hal yang positifnya aja gitu. Baik, kita singkirkan dulu Rihanna-nya ya. Kita singkirkan dulu Rihanna-nya. Ari Persada gitu. As you are. Jangan yes dong. Ari Persada gimana bedanya? Rihanna coba yes. Ari Persada. Oke, baik. Saya pengen tahu nih. Saya pengen tahu sebagai seorang Ari Persada. As a seniman gitu loh. Gimana nih? Sebagai seorang seniman, saya hanya berharap kepada semua orang, baik itu seniman juga, pelaku seni, penikmat seni, pencipta seni, ataupun yang sama sekali tidak ada di dunia seni-senian. Marilah kita tetap membawa spirit seni itu sendiri. Apa sih sebenarnya spiritnya dari seni itu? Nah gitu loh maksud saya. Jadi spiritnya dari seni itu sebenarnya tidak sulit kok. Seni itu kan berbau tentang hal keindahan ya. Nah jadi maksud saya seperti ini, hiduplah dengan keindahan, hiduplah dengan kedamaian, hiduplah dengan ketentraman gitu. Karena di zaman yang sangat huru-hara ini pun yang orang-orang butuhkan hanyalah ketenangan. Ketenangan hati dan pikiran, selaraskan hati dan pikiran, jadi jalannya hidup itu akan lebih gampang, lebih mudah gitu. Nah ini maksud saya spiritnya. Jadi sebagai seorang seniman saya berharap boleh kita semua punya jalur, track, punya passion, punya jalan kehidupan masing-masing. Tapi cobalah bawa spirit seni itu sendiri. Artinya
bisa nggak sih kita jangan terlalu mengutamakan ego, jangan terlalu mengutamakan ketamakan, kerakusan, karena biasanya orang yang seni biasanya hatinya lebih tulus, karena dia tidak berharap banyak hal, dia hanya berharap saya bisa melakukan sesuatu yang saya sukai tanpa kemudian merugikan banyak orang gitu, tanpa kemudian menyinggung, tanpa kemudian menyakiti orang lain gitu. Karena seorang seniman biasanya hatinya lebih peka dan lebih sensitif. Jadi dia tidak suka menyakiti orang karena dia tidak suka tersakiti gitu. Nah, jadi sedangkan saat ini banyak orang yang kemudian menurut saya sangat apatis dan acuh tak acuh. Akhirnya itulah yang membuat terjadi banyaknya perselisihan karena mereka lupa gitu loh. Kita sebagai as a human, kita harus punya hati yang tulus. Pada dasarnya semua orang tulus, tapi kemudian banyak proses yang membuat dia lupa kalau manusia terlahir dengan sebuah hati yang bersih dan tulus gitu. Oke, by the way nih, yang membuat seorang Ari Persada itu tertarik dengan tari. Kan banyak nih, banyak bidang seni yang lain yang keren-keren nih. Ya kenapa harus tari gitu loh? Gini, bakatnya di sana, meliuknya semenjak lahir gitu. Satu. Ya, itu lahir satu. langsung menari. Langsung split kayak ya, roll depan, roll belakang. Bercanda. Oke. Gimana nih? Jadi gini, Mister. Kalau ngomong atau nyanyi itu kita misalnya berpuisi, kita bisa langsung menyampaikan ya. Tapi kalau di tari itu ada unik-uniknya. Kita seperti bisa apa itu? Seperti apa unik-uniknya itu? Kita bisa membahasakan sesuatu lewat gerak tubuh. Mengekspresikan sesuatu, menceritakan sesuatu dengan gerak tubuh. Menyampaikan luapan hati dan perasaan kita lewat gerak tubuh. Pun itu nanti akan sampai dengan jelas atau tidak kepada orang, biarkan orang kemudian berinterpretasi. Biarkan orang kemudian memiliki pemikiran sendiri. Mungkin gerak tadi dia lagi sedih kali ya, say. Mungkin pasti dia lagi seneng kali ya. Nah, itu pandai-pandai seorang koreografer ataupun dancer untuk menyampaikannya kepada orang lain. Jadi kenapa akhirnya saya suka dengan tari? Karena lewat tari ada ekspresi yang tidak bisa disampaikan lewat seni-seni yang lainnya gitu. Maksud saya ketika menari itu tuh kita bisa meluapkan semuanya gitu. Emosi, perasaan yang tertahan, yang terpendam, yang tertekan, semua bisa disampaikan tanpa kemudian menyakiti orang lain. You know, kalau kita menyanyi kadang masih ada yang tersinggung. Kalau kita kemudian dengan liriknya ya, berpuisi kadang gitu kan. Tapi kalau nari orang nggak tahu gitu. Maksudnya orang lihat cuma gerak, tapi ternyata kita menyampaikan banyak hal, keresahan di situ gitu. Jadi bisa ada kebahagiaan, bisa ada kesenangan, bisa ada luka. Semua diramu menjadi satu. Jadi makanya tari menurut saya jadi sangat unik dan saya suka banget sama tari gitu. Pandangan seorang Ari nih terhadap dunia seni yang ada di Pasaman Barat. Awalnya dulu pas pulang saya was-was dan cemas ya. Kenapa? Kenapa cemas? Ada apa? Saya cemas karena menurut saya gini, saya takut masyarakat belum siap dengan apa sih sebenarnya dunia seni, apalagi tari gitu loh maksudnya. Saya melihat dari mulai saya kecil sampai kemudian saya pergi ke Jogja dan balik, orang hanya menganggap tari sebagai ya udah tari ya tari. Kurang dihargai, kurang di respect ya. Pelengkap aja gitu. Maksudnya ya udahlah ada biar rame gitu loh. Betul. Tapi betul saya kemudian tidak menyalahkan masyarakat karena kemudian kenapa ini yang membentuk adalah kelompoknya sendiri. Maksud saya tuh pelaku-pelaku seni itu sendiri yang akhirnya membuat orang beranggapan tari itu ya cuma ya udahlah tari. Orang tidak akan mau memberikan effort lebih, pengorbanan lebih untuk tari itu sendiri. Karena memang yang ditampilkan pun ya seperti itu apa mungkin adanya. Gini loh bro, mungkin kalau seni tradisi secara keseluruhan tuh kayaknya kurang respect nih. Kurang respect, kurang direspon. Iya, karena gitu seperti ini. Selama ini yang menari-nari yang melakukan orang yang jauh dari kata expert yang pertama. Jadi akhirnya apa yang ingin disampaikan dari si pelaku kepada si penikmat tidak tersampaikan. Benang merahnya tidak nyampai gitu loh, Mister. Jadi yang kedua, peramu atau pengkarya atau koreografernya pun belum kemudian sebijak itu untuk menata alurnya, gagasannya, sehingga orang juga melihat tari ya tari aja lah gitu. Nah itu yang buat saya agak was-was awalnya dulu. Saya bisa nggak ya kemudian merubah mindset ini? Sementara saya punya potensi yang tapi itu dia, seni kan kolektif ya, kerja bersama. Kalau saya sendiri pun saya mungkin tidak akan mampu. Nah makanya pulang itu yang saya cemaskan. Saya bisa nggak menemukan orang-orang yang kemudian sepemikiran, sejalan,
sekemampuan dengan saya yang akhirnya bisa merubah sedikit tatanan tari ini ataupun pemahaman orang terhadap tari bisa naik gitu loh maksudnya. Mengangkat tari itu sendiri gitu. Gitu Mister. Itu sih sebenarnya dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu ya saya merasa sangat terharu sendiri melihat sekarang ini alhamdulillah orang kemudian sangat beramai-ramai berminat sekali ini ketika saya dan teman-teman saya perform ya sampai terdengar ya maksudnya kita bisa mendengar sendiri langsung di lokasi ataupun setelah itu kita tuh kayak berasa disuguhkan sesuatu yang bener-bener kayak ngelihat orang show ya. It's a show gitu karena maksudnya. Kualitas yang disuguhkan. Itu dia tadi akhirnya orang bisa merasa seru ini ya. Ini dari mana gitu-gitu di awal-awal dulu gitu, Mister. Jadi kayak yang ini kelompok dari mana kok kita baru lihat ya gitu. Jadi alhamdulillah ya Allah berarti apa yang kita bukan berarti saya yang ditakutkan ternyata sekarang membuahkan hasil ya. Bukan berarti saya mengecilkan apa yang telah ada sebelumnya. Tidak, saya tidak sama sekali mengecilkan cuma hanya mungkin kurang tepat pada perencanaan, kemudian penataan sehingga penyajiannya itu tuh kurang efisien dan efektif gitu maksud saya. Kurang mantap lah ya sebagai entertainer gitu. Dalam gerak tari. Nah gitu Mister. Kenapa pulang kampung nih? Bukankah di sana keren nih karirnya? Ya setelah meniti karir di Jogja nih, at the end you decide yourself to go back to home gitu loh. What is your reasons? Hard for me. Ini sangat berat ya, berat. Ya of course sekali. Berat karena duniamu ya. Gitu Mister. Jadi pada akhirnya aku pun memutuskan untuk stay in Pasaman Barat itu tuh perlu waktu setahun. Dari aku benar-benar mulai pulang ke sini 2020 ya. Ketika itu sampai akhirnya aku mantapkan hati aku untuk stay di sini 2021 pertengahan mau ke akhir. Setahunan lebih aku tuh bertengkar, maksudnya berkecamuk dengan diri aku sendiri. Aku beneran mau pulang nggak? Aku beneran di sini nggak? Tapi finally kegundahan gitu ya. Jadi karena maksudnya mungkin bagi orang-orang yang mengikuti aku sebelumnya di Jogja mereka sudah tahu aku seperti apa. Bahkan sangat mudah dalam sehari itu beberapa kota kita show, kita perform, event itu nari, nyanyi, nge-MC gitu loh, Mister. Aku harus meninggalkan semua itu. Sebenarnya alasan mendasarnya awalnya cuma karena papa waktu itu berpulang. Jadi papa meninggal di 2020. Aku agak shock. Kenapa aku shock? Papa tuh nggak pernah sakit. Selama aku, maksudnya kalau sekadar pusing, pilek itu biasa ya Mister ya maksudnya. Tapi papa nggak pernah yang benar-benar sakit kronis. Tiba-tiba di 2019 pertengahan waktu itu papa mengidap sebuah penyakit yang langka. Itu tuh kalau di bahasa kedokterannya katanya selulitis. Intinya berkaitan dengan sel di bagian dalamnya itu banyak mengalami kerusakan sehingga akhirnya banyak sel-sel yang tidak berfungsi dengan baik. Sehingga papa diopnam beberapa kali sampai akhirnya papa kolaps dan perawatan intensif. 6 bulan papa waktu itu benar-benar bed rest sampai akhirnya papa menemui ajalnya sampai di penghujung menutup usianya di Januari 2020. Ini membuat aku shock. Aku shock jujur Li, karena aku pikir papa waktu itu hanya sakit biasa. Nggak pernah terbayangkan bagi seorang anak yang selama ini mendambakan cita-citanya yang sangat besar yang dia sendiri pun yakin tidak akan bisa diraih di tempat ini. Dia mencoba pergi keluar sana, mengusahakan semuanya, mengupayakan hingga dia akhirnya bisa menjadi sesuatu yang lebih dari sebelumnya harus kembali ke sini. Tapi aku udah bener kaget. Aku sudah mempersiapkan Mister untuk aku di Jogja, Mama dan Papa stay di sini. Aku akan bolak-balik ya. Kalaupun udah terplan lah seperti apa, bagaimana nanti agar connected saya dengan my parents selalu Kalaupun akhirnya mereka tidak mau pindah ke sana, aku yang akan bolak-balik. Tapi aku nggak nyangka tiba-tiba papa pergi lebih dulu. Ini membuat aku shock dan aku pulang sebentar. Niat aku hanya pulang sebentar Mister untuk kemudian menenangkan diri aku. Tiba-tiba waktu itu COVID datang. Nah, berarti baru-baru dong ya? Iya. Udah berapa tahun nih udah? Papa udah pergi 4 tahun ini. 4 tahun. Nah, jadi akunya saat down COVID datang. Di luar sana kita nggak bisa ngapa-ngapain selama COVID. It's almost 2 years. Hampir 2 tahun. Jelas keramaian dilarang. Sementara itu pertunjukan tidak bisa dilakukan. Bener banget. Jadi seorang anak yang patah hati kehilangan sosok papanya, tiba-tiba dilanda COVID hampir 2 tahun. Jadi aku tuh kayak hilang arah. Aku nggak tahu mau ngapain. Aku sebenarnya udah sempat hopeless dan aku pikir ya the end semuanya sudah berakhir. Sampai akhirnya aku memilih untuk aku pulang aja.
insya Allah kalau misalnya aku berusaha tetap kuat menjalani semuanya, semoga di sini ada jalannya. Cuma gitu aja. Oke, ada jalannya nih ya, cerita ada jalannya. Oke, setelah pulang kampung nih, Nah, seorang Ari ya, tamatan S2 Jogja, Yes. prestasi yang sudah banyak dilewati, keren-keren semua nih, ya. Nggak kepikiran nih untuk ikut tes PNS atau menjadi lecturer ya, lecturer atau di perguruan tinggi nih bisa nih jadi dosen atau apa? Nggak kepikiran untuk ya. Jadi gini Mister, Bihanes. Bentar sebelum itu, kuku kuruyuk. Oke. Serius banget. Kok jadi ayam ya? Tadi kan guguk ya, bukan ayam ya. Oke. Next. Ayo coba. Jadi Mister, Ya. aku Bihanes sudah pernah mendapat telepon dari salah satu perguruan tinggi negeri di Sumatera Barat. Itu sampai 3 kali untuk diminta menjadi salah satu staf pengajar atau dosen di sana. Ya tentu by proses ya. Setelah itu nanti baru mungkin apply untuk ikut tes PNS. Terus aku juga sudah pernah mendapat tawaran untuk menjadi salah satu staf kedutaan besar Republik Indonesia di Suriname di Amerika Selatan. Waktu itu aku ditelepon, di chat dari sananya. It's mean berarti aku sudah direkomendasikan someone, aku nggak tahu siapa atau mungkin mereka melihat track record. Karena biasanya untuk bisa di situ kita harus apply lamaran ke Kemenlu, kita harus apply lamaran, harus di tes beberapa kali tahapan sampai dipanggil sampai kemudian banyak tahap. Tapi aku di chat sama mereka langsung. Kalau mau bisa langsung apply bahan langsung kita akan kasih tempat di sini, gitulah istilahnya. Nah, tapi gini, Mister, aku sempat tergiur, jujur ya. Aku cuma ada 2 alasan. Yang pertama kembali ke yang tadi ya. Aku meninggalkan semua yang ada di Jogja untuk kemudian pulang ke sini demi mama aku. Masa kemudian aku meninggalkan dia lagi? Itu yang pertama. Benar. Yang kedua, sekarang di usia yang sekarang yang sudah semakin dewasa ini, aku akhirnya sudah menemukan salah satu arti atau makna dari hidup itu sendiri. Aku tidak mau jalan hidup atau cerita hidup aku create by other people. Aku tidak mau orang lain yang membuat jalan cerita hidup aku. Aku pengen aku yang menentukan jalan itu. Aku yang menentukan kisah itu. Dan I wanna be what saya lah yang tentukan. Jadi biarkan kemudian sutradaranya yaitu Tuhan yang Maha Esa yang menentukan ini bisa atau tidak. Tapi jangan orang yang menulis skenarionya. Karena seorang anak kuliah S1, S2 lulus PNS dosen itu kan jalan cerita yang sudah ada sebelumnya, yang sangat familiar, yang sangat biasa. I don't want this. Aku hanya ingin I have my own stories. Jadi biarkan aku menjalankan semua yang aku inginkan, semua yang aku mau sesuai dengan yang aku inginkan. Mimpikan. Pun nanti ketika ini berhasil, it's work or not, aku tidak punya penyesalan terhadap siapapun. Karena aku yang memilih, aku yang menentukan. Resiko I'm ready. As long as aku tidak merugikan siapapun. Dan as long as aku dapat restu dari orang tua. Nah, alhamdulillah so far my mom is sangat support me. Jadi dia merestui semuanya karena mungkin dia lihat tidak ada kemudian yang aku lakukan yang merugikan orang lain ataupun merugikan diri sendiri. Gitu. Kalau mama pernah nggak nih, Ari? Gini dong gitu. Pernah. Dulu sebelum ini beberapa waktu. Bahkan aku kuliah seni juga sebenarnya awalnya dia tidak terlalu menyetujui gitu. Tapi itu dia. Hanya sampai kita bisa membuktikan dan bertanggung jawab terhadap pilihan kita. Itu aja Mister. Mama pernah bilang gini, kamu gak mau nak jadi PNS aja. Biar hidup kamu tuh aman, tentram, tenang. Mama lo PNS katanya. Mama lo guru. Ya memang iya, tidak kaya raya, tidak kemudian bergelimang harta. Tapi setidaknya hidup sampai kita mati tuh terjamin lah katanya gitu. Walaupun gitu-gitu aja tapi aman. Terus aku bilang gini, Mama, kalau kemudian kita pengen hidup cuma sebatas aman, ya ngapain kita hidup? Ya udah, aku pengen hidup yang banyak tantangannya. Aku pengen hidup yang banyak lika-likunya. Because aku tuh suka men-challenging myself dari mulai aku kecil. Aku suka menantang diri aku dengan hal-hal yang tidak
sejalan dengan pemikiran orang pada umumnya gitu. Jadi biarkan aku tetap di jalan yang penuh lika-liku ini. Kelak ketika aku berhasil, aku bisa bilang ke orang lain. Siapa bilang kita tidak bisa berhasil dengan pilihan kita sendiri. Jadi biarkan aku kemudian menjadi pionir atau perintis dari hal-hal yang dianggap orang adalah hal-hal yang sangat beresiko. Tidak bisa dilakukan. Nah, aku suka mengambil resiko. Jadi merevolusi sesuatu. Yes. Jadi ketika kita berhasil, kelak akan banyak kemudian pengikut-pengikut di belakangnya gitu. Followers-followersnya akan banyak. Dan aku senang karena kemudian aku bisa menggugah pikiran orang banyak terhadap sesuatu yang tidak biasa menjadi hal yang biasa. Keren. Gitu, Itu pikiran yang keren banget. Ya. Oke, by the way lihat nih di sebelah kanan kita udah ada screen ya. Yes. Bisa dilihat di sana ya. Ari yang mana nih? By the way, yang di tengah? Yang di tengah kah atau yang mana? Yang di samping, yang di tengah. Bercanda. Ini yang di sini, yang sebelah kiri kita ya. That one. Ya, that one. Oke, ini tari apa nih? Suguhannya tari apa? Nah, ini tari persembahan. Persembahan. Mister. Berarti bukan karakter Rihanna, otomatis so masculine performs there. Ya, silat, Wow, gitu-gitu juga di situ. Jadi bisa silat juga? Bisa. Bersilat lidah lebih bisa. Jagonya, juaranya. Kalau ada kompetisi itu saya juaranya, juara umum ya kan. Juara umum ya. Piala bergilir 3 tahun berturut-turut ya. Oke, luar biasa. Ini di mana nih Ini di Pasaman Barat. Di Pasaman Barat. Oke, next bro. Terus wow. Wow. Who's that girl? Who's that chick? Ini waktu pemotretan buat profile aja sih sebenarnya. Jadi waktu itu aku kan kebetulan performnya tuh kadang jadi be a man, kadang be a woman gitu. Jadi karakter ya. Yes, jadi yang aku harus jadi apa? Bener, aku harus punya beberapa profile kayak foto-foto yang jadi kalau cewek. yang ini jadi apa nih? Bukan Rihanna kan? Bukan, itu sebenarnya cuma kayak drag queen. Maksudnya kan aku juga kadang yang MC kadang juga jadi cewek, kadang nyanyi juga. Jadi tidak melulu sebagai impersonate Rihanna aja, tapi juga banyak jadi cewek lah gitu. Banyak karakter yang bisa diperankan as a seniman. Ya gitu. Oke. Next nih, tari piring. Ya. Kamu piringnya gimana nih? Pecahin kaca, makan kaca atau gimana? Biasanya sih tetesan kaca ke mata. Udah tahan gitu ya. Dengan sumber-sumber energi dari mana sehingga bisa memprotek dari diri? 4 elemen yang ada ya, tanah, air, api dan udara. Avatar. Dan ada hal-hal yang membikin berenergi? Magis. Enggak sih sebenarnya, ini aku tarinya ya dieksplor lah, piringnya dipecahin, diinjak, dicuciin ke muka ya, gitu-gitu lah pokoknya. Banyak kreasi yang diciptakan, yang penting tetap pada koridor ininya apa namanya asalnya dengan berbagai macam kreativitas gitu. Keren banget. Wah, ini bisa dilihat nih di sebelah kanan. Ini di mana, Ri? Ini masih di Pasaman Barat. Oh my god. Is it your mom? Yes. Okay. Dia kasih apa She's tuh? my mom. Oh, have birthday mom atau birthday you? Birthday mom. Kebetulan kita cuma selang sehari. Aku 1 Januari, mama 2 Januari. Itu Ari banget loh. Ya, how the way your hairstyle gitu loh, keren. Beruntung sekali mama ya, dan kamu juga beruntung punya mama. Terima kasih Mister. Yang sangat mengerti. Pastinya mama yang sangat luar biasa. Mama yang menerima dan semoga mama-mama yang di luar sana bisa meniru mamanya Ari. Amin ya Allah. Ya, mencintai anaknya tanpa batas. Satu Mister, aku boleh ngomong sebentar ya. Ini satu hal yang gak akan pernah aku lupakan. Ini salah satu pesan mungkin buat kita calon orang tua ya. Kita di usia segini kan nanti akan menjadi orang tua. Jangan pernah mendidik seorang anak dengan kekerasan menurut aku. Beda ketegasan sama kekerasan beda ya. Aku adalah contoh anak yang tidak pernah mendapatkan kekerasan dari orang tua. Karena itu aku lahir, tumbuh, besar menjadi orang yang penuh kasih sayang. Karena aku tidak pernah mendapatkan perlakuan kekerasan. Biasanya anak yang mendapatkan kekerasan akan menyimpan memorinya, baik itu sadar dan tidak sadar. Kelak dia akan tumbuh dengan sifat yang sangat keras dan gampang untuk melakukan kekerasan itu juga. Nah, padahal kekerasan hanya akan menimbulkan rasa dendam dan kebencian. Aku akhirnya bisa tumbuh menjadi orang yang penuh rasa terima kasih sampai saat ini, karena kedua orang tua aku tidak pernah sama sekali melakukan kekerasan kepada diri aku. Ini saran aku. Bentar. Ya. Dikata ini apa nih?
gimana? Lu kok kayak apa? Sailor Moon ya. Kayak Sailor Moon. Sailor Moon versi Horor-horornya juga ada. Ini Sailor Moon syariah ya. Oke. Jadi waktu itu aku nge-MC di acara Bayangkari Polda Sumatera Barat. Ini mereka minta karakternya ala-ala Sailor Moon gitu. Kebetulan kan di pinggir pantai nih acaranya nih. Yap. Nah gitu. Jadi waktu itu nge-MC acara pembubaran panitia. Saya pikir itu baju SD. Bukan ya, Sailor ya? Bukan, itu ala-ala Sailor Moon dalam versi yang sedikit lebih sopan ya. Sailor Moon ketimuran ya, maksudnya agak lebih ke timur ya. Sailor Moon kena kutuk, No, bukan ya. Oke, tapi keren loh bro, keren banget. Otomatis kamu memang totalitas banget Ya, dalam berusaha. berkarya. Ya. Totalitas, apa yang dituntut nih, pekerjaannya seperti apa, you gonna do. Ya. Wow. Karena dengan totalitas itu menurut aku kemudian orang tidak ada celah untuk kemudian ya ini abal-abal nih, ini cuma kaleng-kaleng nih, jangan sampai ya. Oke. Harus totally. Totalitas nih, kajian totalitas. Pasti Ari menemukan tantangan-tantangan besar. Banget. Ya, Ya. bisa seperti apa nih yang telah terlewati. Karena gini, Mister. Kalau Ari cuma mikirnya gini, saat kita ingin perform ya. Misalnya tanya dulu nih, klien mintanya jadi gini ya. Ari mikir dulu tuh. Oke, bisa. Saat 4 huruf ini sudah diucapkan, B-I-S-A bisa, ini harus tuntas dari kulit luar sampai ke dalam biji isinya tuh ibaratnya gitu harus tuntas. Agar apa? Agar kemudian tidak ada celah, tidak ada kemudian celah bagi orang untuk gitu doang. Apaan? Nah, aku tidak suka mendapatkan itu. Oke. Yang aku suka dari every my chance, kesempatan itu orang harus wow. Anjir, ih gila ya. Nah itu, karena dari situ nanti akhirnya orang tahu dia memang seperti itu ya karena itu tuntutan yang diberikan kepada dia. Akhirnya tuh terpinggirkanlah, terpangkaslah, terbunuhlah semua pandangan-pandangan miring tadi gitu loh. Kalau kemudian aku hanya setengah-setengah, apaan ini? Ya iya, gitu. Akhirnya nanti yang muncul adalah kayak gitu loh maksudnya. Nah itu yang aku hindarkan. Makanya pengen totalitas. Kalau momen terberat nih, momen terberat pasti ditemukan kalau di setiap pertunjukan atau mungkin dalam keseharian. Ya. Ya. Momen terberat itu ketika 10 Januari 2020 lalu, sebenarnya itu I have a show di Jakarta besoknya. Saat itu adalah hari gladi resik namanya GR. Besoknya kita akan perform. Saat itulah pagi-pagi aku ditelepon kalau papa udah gak ada. Ini menjadi titik terberat bagi aku. Aku minta izin sama show directornya, sama semuanya untuk kemudian aku bisa pulang. Aku bisa kembali ke rumah meninggalkan show ini yang belum terlaksana ini yang kita udah gladi karena keadaan force major ini papa aku meninggal. Tapi mereka langsung mengizinkan gitu loh maksud aku karena mereka tahu keadaannya ini tidak bisa kemudian tidak ada pengecualian untuk ini, maksudnya mereka tidak bisa lagi tidak ada kompromi, mereka harus mengizinkan aku pulang sehingga aku pulang dan mendapati papa sudah dalam keadaan nggak ada gitu loh, Mister. Jadi sebenarnya inilah titik terberat dalam hidup aku selama berkesenian, kehilangan sosok yang sangat mendukung. Kalau dikaji-kaji soalnya yang paling mendukung aku dari awal adalah papa. Baru mama. Oke. Jadi makanya yang kehilangan sosok yang sangat mendukung. By the way, Ari berapa bersaudara? 3, Saya lupa nih tanya. Mister. 3. Ari yang bontot. Nomor 2. Nomor 2. Kami cowok semuanya. We have no girls. Oke. Oke, let's see. Ya. Let's see the screen-nya ya. Ada Hori Manajemen. Yes. Apa itu? Hori adalah House of Ari. House of Ari. Yes. Bergerak di bidang apa nih? Entertain. Jadi di fokusnya, Hori itu fokusnya ke arah mana? Nah, kenapa kemudian house? Kenapa kemudian rumah? Karena di Hori itu kita berharap nantinya bisa menyajikan semua hal tentang entertain. Dari music, dance, presenter, host. Nah gitu. Jadi kayak pokoknya seni lah ya. berbau seni-senian dia ada di situ di sebuah rumah yang bernama Hori. Nah itu yang sudah mulai Ari jalankan. Di lokasinya di mana nih? Pertama dibentuknya di Yogyakarta 2015 yang lalu. Waktu itu Oktober. Kemudian dipindahkan ke sini, home base-nya pindah ke Pasaman Barat dan sudah berjalan sekarang. Oke, gitu. keren. Jadi ya buat yang tertarik dengan bidang seni, mau belajar atau bagaimana? Atau untuk sekarang lebih ke jasa dulu. ke jasa. Jasa. Kalau untuk
wahana edukasinya nanti insya Allah Next ya. Ya. Next akan progresnya ke arah Ya, sana. kita akan ke arah sana juga. Kita akan adakan wahana edukasi seputar seni-senian dari music, dance, untuk public speaking, semua kita usahakan, modeling semuanya nanti. Tapi sekarang lebih ke jasa dulu. Jasa di bidang tari, di bidang musik, entertain lah pokoknya. Gitu. Oke, di sebelah kanan ini ada screen Yes. lagi, ada dua sosok yang super berbeda. Keren banget serius. Keren banget, itu make up sendiri atau Kalau yang ini di make upin sponsor, tapi Oke. beberapa foto tadi make up sendiri ada. Ya. saya pikir itu sepasang kekasih. Sepasang kekasih. Ya, saya pikir itu sepasang kekasih. Agak Ternyata mirip soalnya satu figur dengan dua karakter, satu peran, ya tuntutan profesi. Ya. Adalah peran sebagai seorang seniman yang Dan satunya real life. dan real life. Ya. Wow. By the way, sebagai itu pernah digodain nggak? Sering. Sering. Kadang orang nggak tahu ya, Mister. Ya. Pas lagi diem kan suaranya nggak kedengeran Oke. ya. Gitu maksudnya. Tapi kalau udah ngomong Oh, orang belum tahu. belum terlatih untuk tetep pengaturan aku pakai volume suara suara. Gak bisa. Suaranya gak bisa dicewek-cewekin ya, tetap gini Oke. aja gitu. Lucu-lucunya tuh di situ gitu loh maksudnya. Kodamnya tetap ada gitu. Oke, keren banget ya. Oke. Motivasi nih, pasti Ya. banyak nih kalau sudah someone seperti kamu lah Ya. ya. Banyak sudah yang terlewati ya. Dan itu membentuk menjadi Ari yang sekarang ya. Bagi saya adalah seniman yang keren loh. Keren banget kamu, Masya Allah. Mbak. Thank you. Ya, ketika gini lah, keren kamu Mbak, saya kesini ya. Keren kamu bro. Thank you. Oke. Dan luar biasa banget ya. Dan motivasi nih. Ya. Ya, motivasi untuk anak muda yang ingin terjun ke dunia seni. Ya. Apa nih? Kalau ketemu nanti nih di rumah, terkadang kan mereka ada anak cowok nih. Ya, mungkin ya dia cooling gitu loh, cool Yeah. person, tapi dia tertarik di dunia tari. Oke. Atau misalnya hal-hal yang lain, misalnya gendernya perempuan mungkin nih yang tertarik pada dunia seni atau luasnya nih. Ya. Mau nggak umur nggak dipandang gitu loh. Apa motivasi Ari? Kalau bagi aku gini, event itu mau seni, mau tidak seni, mau apapun, selama kamu ngerasa itu passion bagi kamu, jalani dengan serius. Tekuni, pelajari, dalami, sampai kamu benar-benar menjadi expert pada bidang yang kamu sukai itu. Karena kalau kamu sudah expert, ya udah, semua akan berdatangan. Mau job, mau tawaran, kesempatan, dan kamu akan ada pada level yang semakin naik dan terus naik gitu. Oke. Jadi mau seni-senian, mau misalnya bidang Seni-seniannya kesehatan. apa nih maksudnya? Ya maksudnya mau suka seni, Oke. mau suka bidangnya yang lebih ke kesehatan, Aha. lebih ke mungkin bagiannya lebih ke politik, mau lebih ke hal-hal lain. Semua bidang kan kita punya banyak bidang dalam hidup ya. Selama kamu merasa passion kamu di situ, nah dia yang susah menurut saya sampai kita menemukan passion kita di mana. Kadang banyak anak-anak yang kehilangan arah karena dia nggak tahu. Saya ini sebenarnya sukanya apa ya? Saya ini sebenarnya bisanya apa ya? Itu yang bikin anak-anak kehilangan arah sehingga mereka tuh kuliah aja lah. Oke. Ikut-ikutan aja lah. Nah, jadi gitu Mister. Kalau sudah ketemu, ini sudah gampang, perihal gampang kalau sudah ketemu. Oke. Tapi beratnya ketika sudah ketemu ini, kamu harus konsisten. Being a consistent person. Tetap tekuni, jalani, mau itu berhasil dulu, mau itu gagal, mau belum kelihatan efek, jalanin semuanya sampai kamu benar-benar tahu semua seluk-beluknya. Nanti tenang aja. Tidak perlu kamu yang berharap hidup itu akan indah, tapi keindahannya akan datang ke hidup kamu. Oke guys, dengerin tuh guys. Sangat memotivasi sekali ya untuk langsung action ketika ada problem yang ditemukan, Ya. ketika mencintai seni. Keren banget ya. Kamus bro. Oke, luar biasa. Iya, aku suka kopi ya. Kalau Mister lebih suka juicy ya. Boleh ada air hangat, Aku boleh minum ada dulu ya. cheese bro. Cheers. Ya, oke. Thank you. Ini sudah di Pasaman Barat nih. Sudah banyak plan-plannya. Oke. Udah banyak teraplikasikan juga. Project terdekat ada nggak? Apa nih surprise ini last year Ari bakal bikin suatu pertunjukan atau gimana Ya, untuk Pasaman Barat? baik. Project waktu
terdekat ini sebenarnya Mister aku ingin melegalkan hori aku dulu. Oke. Jadi aku pengen punya badan hukum Itu keren. agar aku lebih gampang mengakses berbagai macam program yang ada mulai dari Kemenparekraf nanti sampai ke Dinas Kebudayaan Pariwisata sendiri gitu untuk kemudian aku bisa bergerak karena biasanya kalau harus kemudian swadana ya ini agak butuh waktu yang tidak sebentar menurut aku bagi seorang aku kalau harus kemudian swadana untuk mewujudkan program-program aku yang ada. Jadi aku pengen mengakses beberapa pintu yang bisa nanti diharapkan untuk bisa mengucurkan dana proposal agar aku bisa menerapkan beberapa program dari Hori itu sendiri di Pasaman Barat ini. Aku pengen kelak Hori, orang taunya gini, Hori is one stop center of entertainment gitu. Jadi kayak ketika orang berpikir tentang entertainment orang hanya taunya Hori. Nah, itu yang sampai aku pengennya harus kerja keras untuk mewujudkan mimpi itu. Jadi kayak mau dia anaknya pinter nari, mau dia anaknya pinter nyanyi, mau pinter acting, pinter ngedance, pinter presenter, orang taunya tuh Hori. Anterin nih ke Hori. Anterin nih ke Hori. Nah gitu. Pengennya that's right. Jadi pengennya kelak Hori menjadi sekolah seni yang ada di Pasaman Barat gitu. Keren. Jadi, semoga terwujudkan. Amin. Ya Robbal, amin. Gitu. Oke, seandainya tidak menjadi seorang seniman nih, Ari Persada ya? Parsada. Sorry maaf, Ari Persada akan menjadi apa? Guru. Kenapa guru? Kenapa tertarik menjadi guru? Karena aku merasa guru seni atau guru matematik atau guru biologi? Olahraga ya lebih tepatnya. Tinggal kasih bola ya. Oke. Kenapa ketawa? Bisa aja. Hey, bisa aja. Bisa aja. Nothing impossible. Ya. Problemnya gimana? Banyak loh yang the girl play volley atau gimana. It's okay, right? You can be what you wanna be. Yes. Yeah. That's the point. That's right. Then. Jadi gini, kenapa guru ya, Mister? Aku nggak tahu. Menurut aku guru itu seseorang yang sangat mulia sekali. Baik, kita nyanyikan Guru La Pelita. Terima kasih. Lanjut. Gitu ya. Gini, aku pernah mencoba mengajar. Maksudnya even itu tidak dalam sebuah kelas yang formal. Jadi tapi kayak aku kan sering sampai sekarang ngajar anak-anak SMP, SMA, SD pun untuk kemudian sebuah project tari atau project kayak kemarin juga pernah beberapa project tari-tarian massal begitu-gitulah pokoknya ya. Jadi ketika ada proses belajar mengajar ini aku tuh merasa tentram. Maksudnya kayak melihat aku bisa berbagi, aku bisa memberikan yang aku punya kepada orang, kemudian bermanfaat bagi dia untuk terus dipakai ke depannya tuh aku merasa aku menjadi something. Aku merasa kayak aku tuh berguna gitu loh, maksudnya bermanfaat gitu. Nah itulah yang sebenarnya salah satu hakikat hidup yang aku pengen kayak bagaimana bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Jadi makanya kenapa kepikiran guru ya karena itu, karena bagi aku walaupun mungkin yang lain bermanfaat juga ya, maksudnya tidak ada kemudian profesi yang tidak bermanfaat bagi orang lain. Tapi kalau guru itu tuh dia bisa pakai ilmunya itu tuh selama orang ini pakai terus ilmu yang kita berikan pahala tuh juga dapat. Pahala dapat terus kayak ketenangan hidup, ketentraman melihat orang yang aku jujur yang ngeliat orang yang kemudian ikut sama aku sampai sejauh ini kalau dia sukses tuh aku seneng banget liatnya. Jadi kayak ya Allah kayak itu adalah anugerah yang besar banget bagi aku melihat seseorang yang belajar dari aku secara langsung maupun tidak langsung dia bisa sukses bahkan melebihi aku tuh kayak itu sebuah kebanggaan yang nggak bisa diungkapkan. Makanya akhirnya pilih guru. Oke, seorang Ari Persada. Ini perjalanan ini udah banyak nih. Yes. Ya. Pro dan kontra. Ya. Banyak sudah terlewati, ya kan? Pastinya. Gimana seorang Ari ini memaknai hidup gitu loh? Haters, lovers adalah hal yang akan selalu ada. Sepanjang kita hidup, bahkan orang meninggal pun masih ada hatersnya, ya. Apalagi kita yang masih jangan orang bawa nabi aja ada. Nah, gitulah maksudnya, Mister. Jadi, bagaimana kemudian aku memaknai hidup itu simple. Kalau ingin hidup kita tenang, hidup kita tentram, hidup kita jalan terus tanpa kemudian merasa banyak kendala, lupakan hal-hal jahat yang orang lakukan kepada kita, tapi jangan pernah melupakan hal-hal baik yang orang berikan kepada kita.
Dengan begini percayalah hidup akan jadi lebih sangat enak, nyaman. Oke. Orang berbuat jahat sama kita lupakan. Tapi kalau orang baik sama kita jangan pernah lupakan. Ingat terus kebaikan Ingat terus itu. kebaikannya ya. Kalau Oke. bisa balas. Kalaupun tidak kepada dia, kepada orang-orang lain. Misalnya orang yang berbuat baik kepada kita mungkin udah nggak ada atau udah nggak sempat kita balas, lakukan kebaikan itu kepada orang lain. Tapi kalau kejahatan, kalau itu dilakukan terus, tidak akan pernah menimbulkan ketenangan dalam hidup kita. Itu yang sudah mulai aku terapkan beberapa tahun terakhir ini. Jadi mau orang jahat seperti apapun kepada aku, ya sudah. Biarkan itu menjadi urusan dia sama Tuhan. Biarkan itu menjadi urusan dia sama Allah. Tapi aku gak akan balas dengan kejahatan. Aku cukup mendoakan yang baik-baik untuk aku. Benar dan pada untuk faktanya ini atau serius, Mister. karangan bungamu? Serius, Mister. Oke. Mister boleh lihat dan boleh tanya sama orang-orang. Ya hidup di pasaman barat ini menurut aku tidak mudah. Banyak kemudian orang yang tidak suka dengan apa yang kemudian aku raih, aku capai sampai sejauh ini. Tapi aku tidak pernah membalas mereka, Mister. Membalas dengan hal yang sama ya. Alih-alih membalas, aku menyibukkan diri aku untuk mengupgrade diri aku. Meningkatkan value diri aku agar kemudian aku mendapatkan banyak kesempatan yang membuat mereka nanti mungkin sadar orang ini memang tidak pantas dijahatin. Tapi dibaikin aja deh. Nah gitu loh maksudnya. Intinya do something positive, you will get positive things. Yes. Gitu sih. Simple, hidup itu gampang banget. Ya nggak usah diberat-beratin kan bro. Karena nggak ada cukupnya kalau balas dendam, nggak akan ada cukupnya. Oke, next. Ya. Let me see here. Yes. Oke, hari yang mana lagi nih? Bingung saya. Saya aja lupa. Semuanya kulik. Oke, ini tari-tari apa? Ini Kreasi? karya untuk salah satu syarat kelulusan gitu. Diisi ya, Diisi, diisi ya. Yogyakarta. Saya Dengan judul mengangkat- apa nih waktu itu? Marawa. Oke, Marawa. Berarti Yes. semuanya dari Sumatera Barat tuh? Bukan? No, penari saya semua itu cuma Oh, satu. that's your dancer. Ya, dancer. Oke. Saya pilih dancer saya gitu. Maksud karya kita kan kita yang milih Oh, dancer oke, gitu. oke. Kan karya saya pokoknya gitu. Dan menceritakan apa tuh Marawa? Menceritakan tentang falsafah dari bendera Marawa itu sendiri. Oke, hitam. Merah kuning. Bagaimana kemudian Marawa menjadi simbol yang sangat berarti di bumi Minangkabau gitu. Keren banget. Pengen deh nontonnya nih, Tapi boleh ya? boleh atau Boleh misalnya nanti. di YouTube, tapi Ya. dikemasnya secara kontemporer gitu. Ya, Enggak betul. yang tradisional klasik gitu, tapi kontemporer. Contemporary sewing. Beberapa gerak diambil dari Oke, coba lihat. Oh, baik. It's Rihanna at the time. Waktu itu tampil di Asal ya, Transmedia, Trans Yes, TV ya. Trans 7 waktu Trans itu. 7. Ya. Oke, Trans 7 dan memenangkan kompetisi Asal. Yes, ini yang saya ceritakan Asli tadi. atau palsu ya. Ya. Oke. Itu coba lihat tuh ekspresi ngapain tuh waktu itu. Itu lebih ke membayangkan lomba makan kerupuk ya. Kekejaman. Nah, ini nih. Ada Budi, Doremi, Ari Lasso sama Gilang Dirga di sebelah saya waktu itu. Luar biasa pengalaman yang luar biasa tentunya ketemu orang-orang Mister, keren. anak kampung yang dari dulunya diejekin, dihina, dicaci, maksudnya duduk sebangku sama mereka. Itu tuh kayak udah bagi aku tuh kayak waktu itu anjir ini aku atau Iya, bukan ya. Nah gitu aja sih sebenarnya Iya, bikin iya, aku kayak terus merinding waktu itu, terharu Ya, gitu loh prestasi bisa maksudnya. mengantarkan kita kemana aja. Wow, membawa nama Iya. harum Pasaman Barat, Yep. kota kecil yang dulu tidak orang ketahui. Jujur waktu ini aku bilang Pasaman Barat, jangan ya Padang aja, kita nggak tahu itu di mana. Mereka bilang gitu loh waktu itu. Oke. Nah And then, bayangkan what you do? saking kayak Pasaman Barat tuh belum terlalu orang tahu, baru-baru terekspos, mekar gitu loh maksudnya. Belum dikenal ya. Jadi oke. kayak tapi kan aku dari Pasaman Barat Kak gitu kan, bisa nggak dibilang Pasaman Barat aja? Nggak Kak, kita bikin Padang aja ya udahlah dengan. Tapi tetap pas diwawancara aku bilang Pasaman Barat gitu. Oke, Maksudnya cool. gitu, maksudnya ya udah. Ya tetep udah. nih harus aku Dia bilang gitu. Dia realitinya itu Ya gitu Pasaman maksudnya. Barat. Kalau dia tanya Pasaman Barat di mana ya di Sumatera Barat Iya, gitu yang ya. gitu maksudnya. Oke, plan jangka panjangnya nih. Oke. Plan jangka panjang seorang Ari nih dan pendeknya. Oke, kalau pendek tadi Bunuh diri. oh jangan dong. Apa nih? Apa nih Kasian plannya? ya. Kasian orang-orang yang benci sama saya maksudnya. Mereka nggak bisa lihat Karena saya. kayak sayang banget loh. Itu we need you all. Amin. Panjang umur. Amin. Itu yang saya harapkan. Amin. Just kidding ya. Ya, it's Barusan okay, no itu. problem. Kan, Jangka ya. pendeknya itu tadi Mister, seperti yang aku bilang, aku pengen segera melegalkan Hori, maksudnya biar ada badan hukumnya, Ya, biar gampang oke. Udah mengakses disampaikan berbanyak hal. tadinya, Ya. oke. Untuk jangka panjangnya itu tadi, aku pengen ke depannya entah 5 entah 10 tahun ke depan, Hori menjadi sebuah pusat entertainment, pendidikan dan segala hal yang berkaitan dengan seni. Di Pasaman Barat, agar Pasaman Barat bisa berkemajuan karena Dan saya seni seniman, bisa lebih dihargai. yes, karena saya orang seni, jadi yang mau saya majukan seninya dulu gitu. Karena kalau di bidang lain nanti ada lagi yang mengurus yang lainnya. Oke, Jadi nah. biar kita fokus ke bidang kita sendiri. Saya ingin memajukan seni yang ada di Pasaman Barat. Kalau saya akan menggandeng berbagai elemen terkait ya
para stakeholders yang ada akan saya gandeng untuk kemudian bisa mengangkat Pasaman Barat. Kenapa tidak kemudian Pasaman Barat punya anak-anak yang berbakat yang bisa show ke luar negeri seperti orang di luar sana. Kenapa hanya mereka yang bisa itu? Kenapa kita tidak? Gitu loh maksud saya. Kalau kita mempersiapkan anak-anak sejak dini dan kemudian berkompeten, kita bisa mementaskannya di luar sana gitu. Oke, keren banget. Semoga nggak janji-janji. Siap. Oke. Dan gak sabar saya mau lihat itu terwujudkan ya. Doakan ya, Amin. Dan Mister. karena kita tahu bersama banyak sekali talented yang berkompeten dan Kita punya. ya di Pasaman Barat. Cuma ya. kita belum punya wadah. Dan saya yakin ini kalau buka nanti bukan Pasaman Barat aja, tapi Sumatera Barat mungkin. Kecilnya. Amin. Goalsnya. Goals. Ya, goalsnya apa goalsnya seorang Ari Persada nih? Goal saya Ya. sejahtera dan makmur lahir batin. Lahir dan batin. Ya, tidak cuma lahir, tidak cuma materi, tapi batinnya juga sejahtera agar saya bisa mensejahterakan banyak orang di sekitar saya. Khususnya yang satu bidang, maksudnya yang suka dengan seni-seni pun tidak, asal dia punya keseriusan dalam bidang yang dia mau, saya ingin membantu. Itu aja sebenarnya Mister. Jadi goal saya ingin sejahtera lahir batin terlebih dahulu, makmur, dan kemudian baru saya membantu memakmurkan orang-orang di sekitar saya. Wow, keren banget. Oke, bincang-bincang sama Ari Persada atau Riana Indonesia ini nggak bakal habis waktu 1 hari. Oke, luar biasa hari ini Ari ya. Iya, Dan Mister. menyempatkan diri mampir ke 12 PS Podcast dengan berbagai cerita-cerita unik dan menarik banget untuk disimak. Ya. Yes. Dan itu sangat menginspirasi banyak orang tentunya. Amin, semoga. Ya. Ambil baiknya, buang buruknya. Bener ya. banget, dan terutama untuk pelaku seni. Ya. Ini luar biasa banget ya. Ada quotes nggak dari Ari, seorang Ari nih, untuk quotes yang keren apa nih? Kayaknya saya omongin dari Hari tadi udah ini. kuat semua ya Kayak sebenarnya. quotes semua ya. Tapi masih pengen detailnya nih, ada yang nyentrik nggak quotesnya? Oke, Yap. quotes terakhir dari aku. Ya. Ini boleh kemudian kamu pakai, boleh tidak ya. Tapi ini bagi aku. Jadilah diri kamu sendiri tanpa merugikan orang lain. Berbahagialah dengan jalan kamu tanpa merusak jalan orang lain. Oke. Ya itu aja. Kayak luar biasa banget. Ari Persada. Oke, EDM-nya. you. EDM-nya boleh nih. Kita kasih satu pertunjukan tari. Saya musik, kamu nari. Boleh? Boleh. Tari apa? Yang mana tarinya? Oke, Ari Persada, thank you so much.